Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atep Ridwan dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Perjuangan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan, memaparkan dari tugas UAS Andalalin Analisis Dampak Lalu Lintas di semester 7 dengan studi kasus RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin. Nah, sebelumnya saya Atep Ridwan dari kelas B dari angkatan 20 NIM 20030020052. Nah, sedangkan untuk objek penelitian, objek yang ditinjau dalam mengulas Andalin kali ini adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Datu Sanggul, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Nah, sedangkan untuk jalan lokasinya Jalan Trangtang, Kelurahan Ranggamalingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Nah, kalau untuk latar belakang ini perkembangan kota dan tata guna lahan selalu berkembang dan berubah mengikuti kebutuhan dan kebijakan pembuatan keputusan, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, sedangkan untuk identifikasi masalah, berdasarkan masalah yang sudah ditinjau dan diidentifikasi, lalu lintas dibangkitkanlah sehingga diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan persimpangan, ruas jalan, kebutuhan fasilitas parkir, fasilitas angkutan umum, serta fasilitas perjalanan kaki di sekitar lokasi. Nah, sedangkan untuk maksud dan tujuan, yang ke satu, untuk menganalisis bangkitan perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan di sekitaran pada kawasan rencana pengembangan. Yang kedua, menganalisis bangkitan perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan di sekitaran yang pada kawasan rencana pengembangan. Yang ketiga, mencari solusi terbaik dalam penanggulangan masalah transportasi perkotaan, terutama untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas akibat dari dampak pembangunan yang direncanakan. Yang keempat itu untuk menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan jalan dan peningkatan kelancaran lalu lintas internal maupun eksternal. Nah, sedangkan untuk analisis kinerja jalan, ada kondisi fisik, sarana, dan prasarana di sekitar lokasi wilayah studi. Data investasi dan lalu lintas, metode survei inventarisasi jalan dan lalu lintas, inventarisasi dan kapasitas jalan, kondisi volume lalu lintas ruas jalan, kondisi persimpangan. Sedangkan bangkitan dan tarikan perjalanan, ada data permintaan perjalanan. Poin yang ke-1, sistem zona lalu lintas, model jaringan jalan, matrik asal tujuan, kondisi volume lalu lintas ruas jalan, kondisi persimpangan. Analisis kinerja jaringan jalan existing. Nah, dari perkiraan dampak dan implementasi penanganan, bagian A, perkiraan dampak. Perkiraan dampak lalu lintas dilakukan terhadap elemen lalu lintas kendaraan saja, sedangkan untuk lalu lintas pejalan tidak dilakukanlah karena relatif sangat kecil frekuensi kejadiannya. Sedangkan untuk poin B, implementasi penanganan dan rekomendasi. Rekomendasi penanganan saat pembangunan, yang poin 1 melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, yang kedua membangun pos pengaman dan menyiapkan petugas, yang ketiga memasang penerangan pada akses keluar masuk dan internal kawasan jika diperlukan. Yang keempat, untuk menghindari pengurangan kapasitas jalan. Yang kelima, menyediakan tempat pembersihan roda truk atau menyediakan fasilitas pembersihan angkutan material dan pembersihan jalan agar tidak mengotori dan membahayakan pengguna jalan di sekitar lokasi pembangunan. Yang keenam, memasang rambu atau alat pemberi isyarat ada kegiatan proyek sesuai persyaratan keselamatan. Nah, yang ketiga ini
Implementasi penanganan dan rekomendasi pembangunan pasca pembangunan. Yang ke-1, membuat akses keluar masuk yang memandai. Yang kedua, menyiapkan akses keluar masuk dengan radius tikung 10 meter dan akses jalan samping RSUD berdasarkan tata cara perencanaan geometrik jalan. Yang ketiga, melengkapi marka jalan di fasilitas perlengkapan jalan. Yang keempat, menempatkan petugas untuk membantu kelancaran keluar masuk kendaraan, terutama pada saat jam sibuk. Yang kelima, menyediakan akses pejalan kaki menggunakan marka dengan lebar 1 meter. Yang keenam, menyediakan area parkir minimal sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Nah, yang terakhir ini, yang nomor 7, penyediaan titik kumpul sistem security, penerangan jalan umum, dan fasilitas hidran umum. Sedangkan untuk kesimpulan dokumen antara lain analisis dampak lalu lintas ini berdasarkan hasil analisis dokumen antara lain yang berjudul Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, Jalan Trangtang, Kelurahan Rangga Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kesimpulannya, yang ke-1, bangkitan dan tarikan yang terjadi yaitu sekitar 269 SMP per jam. Yang kedua, jam puncak lalu lintas pada hari kerja di ruas jalan yang terjadi pada pukul 9 sampai jam 10. Nah, yang ketiga, manajemen simpang tak bersinyal pada simpang 4, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Trangtang memperlihatkan kinerja yang masih baik. Oleh karena itu, pengaturan simpang tak bersinyal masih bisa diterapkan sampai 5 tahun yang akan datang. Yang keempat, berdasarkan dampak lalu lintas. Berdasarkan dampak langsung yang akan terjadi pada ruas jalan tergantung, maka peningkatan nilai DS terbesar terjadi akibat membangun rumah sakit umum daerah Datu Sanggul. Yang kelima, rencana ruang parkir rumah sakit umum daerah Datu Sanggul direkomendasikan yaitu sebanyak 66 SRV, satuan ruang parkir. Nah, yang keenam, yang terakhir ini kondisi jalan normal sesuai dengan aturan yang berlaku, maka itu perlu penanganan preventif terhadap lalu lintas, baik oleh pelaksana kegiatan maupun dari pemerintah, baik pada saat pembangunan maupun pasca pembangunan. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mengajar di analisis dampak lalu lintas ini. Kesannya sangat baik, sangat bagus karena memang ilmu analisis dampak lalu lintas ini sangat diperlukan, terutama lulusan sarjana teknik sipil S1 yang akan terjun di bidang pembangunan, baik itu jalan, baik itu pembangunan apartemen, atau baik itu bangunan publik, bangunan individual. Pesannya semoga kedepannya lebih baik, lebih update lagi mengenai peraturan-peraturan dan ilmu yang akan diterapkan ke mahasiswa. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.